Sejak siang hari, Lukas sudah sibuk mempersiapkan pertemuannya dengan Daniel. Tapi di saat itu yang dia siapkan bukanlah makanan, seperti yang dia katakan kepada Daniel sebelumnya. Hal itu adalah berbagai alat untuk menjalankan rencana kejinya. Dia mengumpulkan tongkat baseball, pisau daging, gergaji, dan sebilah pisau dapur. Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2026 ini. Kasus tersebut sempat menghebohkan, bukan hanya karena kekejamannya, tetapi juga karena alasan dibaliknya. Seorang remaja yang merasa sistem hukum terlalu lemah dalam menghukum pelaku tindakan asusila memutuskan untuk mengambil keadilan dengan tangannya sendiri. Dia tidak hanya memburu targetnya, tapi juga mencatat, merencanakan, hingga akhirnya dia mengeksekusi mereka dengan cara memisah-misahkan tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Bagaimana kronologi selengkapnya? Beginilah kisah di baliknya. Seorang remaja bernama Lucas Sander Jones tumbuh di kawasan Indialantik, Florida. Dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya dalam kondisi ekonomi yang cukup mapan. Hidupnya terlihat baik-baik saja. Aktivitas sehari-harinya pun berjalan seperti remaja pada umumnya. Pergi ke sekolah, punya beberapa teman, dan menjalani kehidupan yang terbilang normal. Namun semua itu tiba-tiba saja berubah. Di bulan Agustus 2023, Lucas harus kehilangan kakak laki-lakinya, Nicholas Lee Jones, yang meninggal dunia akibat kecelakaan motor. Kejadian tersebut jelas menjadi pukulan bagi keluarga, termasuk Lucas. Sejak saat itu, sebagian diri Lucas turut menjadi hilang. Beberapa waktu setelah kepergian kakaknya, menjelang akhir tahun 2025, Lucas mengalami kecelakaan mobil juga saat mengemudi secara ugal-ugalan. Mobil yang dia kendarai sampai terguling dan membuat dua temannya mengalami luka yang cukup serius. Peristiwa tersebut sempat ramai dibicarakan, apalagi karena tidak adanya tindakan hukum terhadap Lucas. Lalu saat usia Lucas menginjak 19 tahun, Lucas bertemu dengan seorang perempuan bernama Mishai Burrow. Awalnya mereka hanya berteman biasa, sering menghabiskan waktu bersama tanpa adanya hubungan khusus. Tapi lama-kelamaan kedekatan itu berubah karena mereka merasa punya banyak kecocokan. Dari situ hubungan mereka pun berkembang dan memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Di lingkungan tempat Lucas tinggal juga terdapat seorang pria bernama Coley Lee Daniel yang berusia 28 tahun. Rumah mereka sebenarnya tidak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar 3-5 menit saja. Jadi wajar saja kalau mereka saling mengenal sebagai tetangga. Meski begitu, hubungan mereka tidak bisa dibilang dekat karena mereka juga jarang berinteraksi. Daniel sendiri tinggal bersama kedua orang tuanya. Di lingkungan itu, dia dikenal mempunyai riwayat yang cukup buruk. Beberapa tahun sebelumnya, tepat pada 2018, dia pernah terlibat kasus tindakan tak senonoh terhadap seorang bocil berusia 12 tahun. Kasus tersebut membuat dia harus menjalani hukuman penjara selama 36 hari. Setelah bebas, Daniel sebenarnya tidak sepenuhnya lepas begitu saja. Dia diwajibkan untuk melapor setiap keberadaan serta aktivitasnya kepada pihak yang mengawas. Namun ternyata kewajiban itu tidak dia jalankan dengan baik, sehingga beberapa waktu kemudian di tahun 2021 dia kembali berurusan dengan hukum karena tidak mematuhi aturan. Akibatnya dia harus ditahan lagi di dalam penjara. Lalu di sisi lain, mendengar hukuman Daniel yang sangat sebentar, Lucas merasa sangat kesal. Akhirnya suatu waktu Lucas duduk di depan laptopnya, dia mulai menelusuri berbagai berita tentang kasus-kasus tindakan
yang pernah terjadi di lingkungan sekitarnya. Satu persatu dia baca dengan cukup serius, mulai dari nama pelaku, kronologi kejadian, sampai hukuman yang mereka terima. Awalnya mungkin hanya sekedar mencari tahu, tapi semakin lama ekspresinya perlahan berubah. Rahangnya mengeras dan matanya terus terpaku kepada layar. Dari situ muncul pemikiran di benak Lukas kalau dunia ini terasa tidak cukup adil untuk menghukum orang-orang yang melakukan tindakan tak senonoh. Dia mulai berpikir untuk membalas dendam dengan mengeksekusi para pelaku tersebut. Lukas kemudian mulai mencetak data-data yang dia temukan, menulis nama-nama para pelaku, lalu menandai siapa saja yang sudah bebas dan siapa saja yang masih berkeliaran tanpa pengawasan yang jelas. Dari sekian banyaknya nama, ada satu yang terasa paling dekat dengan dirinya, yaitu Daniel, tetangganya sendiri. Malam demi malam, Lukas terus memikirkan berbagai kemungkinan, termasuk cara agar apa yang dia lakukan tidak meninggalkan jejak. Sebenarnya bukan cuma Daniel, dia juga mulai membayangkan hal yang sama untuk pelaku-pelaku lainnya, sampai akhirnya rencana tersebut perlahan tersusun. Hingga tibalah di tanggal 19 Maret 2026, Lukas mengambil langkah pertama. Dia menghubungi Daniel melalui pesan chat. Dalam percakapan itu, dia berkata kalau mereka sudah lama tidak bertemu sejak Daniel keluar dari penjara. Lukas kemudian mengajak Daniel untuk makan malam di rumahnya. Daniel lalu merespon hal tersebut dengan cukup ramah, bahkan terdengar senang dengan ajakan itu. Dan kemudian dia langsung menanyakan kapan waktu yang tepat untuk mereka bertemu. Lukas mengusulkan untuk melakukannya keesokan hari. Di samping itu, Daniel langsung menyetujui dan berkata dia akan datang sebelum pukul 6 sore. Keesokan harinya di tanggal 20 Maret 2026, sejak siang hari Lukas sudah sibuk mempersiapkan pertemuannya dengan Daniel. Tapi di saat itu yang dia siapkan bukanlah makanan, seperti yang dia katakan kepada Daniel sebelumnya. Hal itu adalah berbagai alat untuk menjalankan rencana kejinya. Dia mengumpulkan tongkat baseball, pisau daging, gergaji, dan sebilah pisau dapur. Lalu di sisi lain, ketika hari menjelang sore sekitar pukul 17.32, Daniel berpamitan kepada ibunya. Dia bilang kalau dirinya ingin pergi makan malam bersama seorang teman. Sang ibu ketika itu hanya mengiyakan, tanpa tahu kemana tujuan Daniel sebenarnya. Daniel pergi meninggalkan rumah dengan sebuah mobil bermerek Hyundai Elantra miliknya. Meski jarak rumah Lukas cukup dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki, tapi entah kenapa dia tetap memilih membawa mobil karena mungkin dia punya rencana lain setelah pulang. Singkat cerita, beberapa menit kemudian Daniel sampai di rumah Lukas dan menepikan mobilnya. Lukas menyambutnya dengan ramah seolah tidak ada hal-hal aneh yang akan terjadi. Mereka masuk ke dalam rumah, lalu Lukas meminta Daniel untuk duduk sebentar di meja dapur sambil dia menyiapkan makanan mereka. Daniel menyadari kalau rumah tersebut terlihat sangat sepi. Dia pun bertanya kemana perginya kedua orang tua Lukas. Lukas selalu menjawab kalau keluarganya tengah pergi berlibur. Kemudian di saat itulah, Lukas diam-diam mengambil tongkat baseball yang sudah dia siapkan. Dia menggenggam erat tongkat tersebut sambil berjalan pelan dari arah belakang. Posisi Lukas membelakangi Daniel, lalu dia perlahan mendekat. Begitu jaraknya sudah cukup dekat, Lukas langsung mengayunkan tongkat tersebut tepat ke arah kepala Daniel. Serangan membuat Daniel terhuyung dan jatuh dari atas kursi. Dalam kondisi panik, Daniel menoleh ke arah Lukas, sementara Lukas sudah bersiap untuk menyerang lagi. Saat tongkat itu kembali diarahkan ke wajah Daniel, Daniel menahannya dengan kedua tangan. Dia juga sempat melawannya dengan mengayunkan pukulan balik. Namun serangan itu tidak membuat Lukas berhenti. Dia lalu menginjak bagian kaki Daniel hingga membuat dia kesakitan dan refleks menakub kakinya. Di saat itulah Lukas kembali menghantamkan tongkat ke arah wajah Daniel. Daniel mulai merasa begitu pusing, tubuhnya juga semakin lemah. Namun dia masih mencoba melawan, tapi kondisi sudah tidak memungkinkan. Lukas terus menyerang tanpa memberi kesempatan. Cairan merah mulai terlihat di wajah, kepala, dan juga hidung Daniel. Bahkan bercaknya juga mengenai bagian dinding-dinding dapur. Pandangannya semakin kabur, pendengarannya perlahan menghilang. Di tengah aksi itu, Lukas sempat berbisik bahwa apa yang dia lakukan adalah bentuk balas dendam untuk pelaku tindakan tak senonoh seperti Daniel. Tak lama kemudian, Daniel pun menghembuskan nafas terakhirnya.
Lalu setelah Daniel sudah tak lagi bernyawa, Lukas kemudian menyeret tubuhnya ke arah garasi. Dia meletakkan jasad Daniel sebelum mengambil gergaji untuk melanjutkan rencana keji selanjutnya. Di garasi rumah itulah, Lukas mulai memisah-misahkan tubuh Daniel menjadi beberapa bagian. Dia memulainya dari bagian kepala, lalu dilanjutkan di bagian tangan, dan diakhiri di bagian kaki. Setelah itu, dia menggunakan pisau daging untuk memisahkannya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Setelah semuanya selesai, bagian torso dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik, sementara bagian lainnya, seperti kepala, dimasukkan ke dalam koper. Setelah melakukan aksi yang menjijikkan itu, Lukas kemudian membersihkan lantai dan dinding yang terkena bercak cairan merah. Dia menggunakan cat semprot berwarna hitam agar noda tersebut tidak terlihat jelas. Setelahnya, dia baru menghubungi Mishai, yaitu pacarnya. Dia meminta pacarnya untuk datang segera ke rumah itu sambil membawa beberapa perlengkapan pembersih ruangan. Mishai yang awalnya merasa heran sempat bertanya untuk apa alat-alat itu semua, tapi Lukas hanya mendesaknya agar segera datang. Beberapa jam kemudian, Mishai akhirnya tiba di rumah itu dengan membawa barang-barang yang diminta oleh Lukas. Begitu masuk, dia langsung merasa ada sesuatu yang aneh, terutama ketika dia melihat beberapa bagian dinding yang telah tertutup dengan cat hitam. Mengetahui kehadiran Mishai, Lukas segera menghampirinya dan langsung mengatakan kalau dia baru saja mengeksekusi seseorang pelaku tindakan tak senonoh yang bernama Daniel. Mendengar itu, Mishai jelas sangat terkejut dan langsung menanyakan alasannya. Lukas kemudian menjelaskan lalu meminta Mishai untuk tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian. Mishai merasa takut dan bingung harus bersikap seperti apa. Sementara itu, Lukas terus meyakinkannya kalau semua akan baik-baik saja selama Mishai mau untuk diam. Akhirnya, Mishai pun tidak berani melapor. Dia menuruti saja permintaan dari Lukas. Keduanya pun bersama-sama membersihkan dapur dan garasi. Sementara itu, kantong plastik dan koper yang telah berisi jasad lalu dipindahkan dan disimpan di sebuah ruangan di dalam rumah tersebut. Beberapa jam kemudian, di lain sisi keluarga Daniel khususnya sang ibu mulai merasa ada yang tidak beres karena putranya tak kunjung pulang. Mengingat Daniel ini masih dalam pengawasan polisi, sehingga orang tuanya merasa khawatir Daniel akan terkena pelanggaran lagi. Waktu terus berjalan tanpa kabar, sampai akhirnya sekitar pukul 9:45 malam hari, orang tuanya memutuskan untuk melacak posisi Daniel melalui fitur Find My iPhone. Dari situ mereka melihat kalau titik terakhir Daniel berada tepat di rumah Lukas. Ibunya yang cukup mengenal lingkungan sekitar langsung sadar kalau Lukas adalah tetangganya. Tanpa menunggu lama, dia pun segera menuju ke rumah Lukas untuk memastikan keadaan Daniel. Setibanya dia di sana, dia merasa cukup lega setelah melihat mobil Daniel terparkir. Dia kemudian mengetuk pintu sambil memanggil Lukas. Tak lama kemudian pintu dibuka oleh Lukas dan juga Mishai. Lukas menyambut dengan sikap yang terlihat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu Daniel kemudian menanyakan apakah Daniel ada di dalam. Bahkan dia meminta Lukas untuk memanggilnya. Lukas sempat mengakui kalau Daniel memang datang sebelumnya, tapi dia kemudian berkata kalau Daniel sudah pergi beberapa jam yang lalu. Apalagi mobil putranya masih terparkir di sana. Lukas kemudian beralasan lagi, dia juga tidak mengetahui mengapa Daniel meninggalkan mobilnya di situ. Mungkin saja dia sedang menitipnya. Karena merasa ada yang janggal, Ibu Daniel meminta izin untuk masuk dan mencari sendiri putranya. Tetapi di saat itu Lukas menolak dengan tegas. Situasi pun menjadi tegang sampai akhirnya Lukas sendirilah yang menghubungi pihak kepolisian dengan alasan ada seseorang yang ingin menerobos masuk ke rumahnya. Tak lama berselang, polisi datang ke sana. Mereka mendengarkan penjelasan dari Lukas lalu juga Mishai yang ikut berbicara. Mishai juga mencoba berbohong kalau dirinya memang sempat melihat Daniel, tapi pria itu sudah keluar melalui pintu belakang. Polisi kemudian meminta izin kepada Lukas untuk memeriksa ke dalam rumah, tetapi Lukas tetap tidak memberikan izin. Oleh sebab itulah, karena tidak adanya bukti yang kuat, polisi akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya menjelaskan kepada ibu Daniel kalau mungkin saja Daniel akan kembali ke sana lalu mengambil mobilnya. Dan seandainya nanti Daniel tak kunjung ada kabar, maka polisi baru melakukan pencarian resmi setelah 24 jam.
Lalu keesokan harinya, di tanggal 21 Maret 2026, Ibu Daniel terus berusaha untuk meminta polisi menginterogasi Lukas lagi. Polisi kemudian kembali mendatangi rumah Lukas. Saat tiba di sana, mereka melihat mobil Daniel masih terparkir di tempat yang sama, yang mana hal itu tentu membuat polisi merasa heran. Polisi mengetuk pintu dan Lukas pun membukanya. Polisi menjelaskan kalau Daniel sudah tidak ada kabar selama 24 jam. Jadi mereka meminta Lukas untuk mengizinkan mereka masuk ke dalam rumah. Kali ini Lukas memperbolehkan. Mungkin karena saat itu dia juga merasa kondisi rumah sudah dia bersihkan. Dan begitu polisi masuk ke dalam, mereka memang tidak menemukan adanya Daniel. Petugas mulai mengajukan beberapa pertanyaan, terutama tentang keberadaan Daniel setelah datang ke rumah tersebut. Lukas menjawab sesuai dengan apa yang dia bilang kepada Ibu Daniel, yaitu mereka melakukan makan malam bersama, lalu tak lama kemudian Daniel berpamitan untuk pergi. Saat dilakukan wawancara tersebut, tiba-tiba saja perhatian seorang polisi sempat tertuju pada memar yang terlihat pada tubuh Lukas. Saat ditanya, Lukas kembali memberikan alasan kalau dia hanya terjatuh. Jawaban tersebut mungkin terdengar masuk akal, tapi tetap menyisakan tanda tanya bagi petugas. Meski kecurigaan mulai muncul, polisi belum memiliki bukti untuk mengambil tindakan lebih jauh. Akhirnya mereka hanya mencatat keterangan dari Lukas sebagai bagian dari penyelidikan. Lalu mereka pun meninggalkan rumah itu. Sebelum pergi, mereka mengatakan kalau mereka akan segera melakukan pencarian untuk menemukan Daniel. Singkat cerita, beberapa menit setelah polisi meninggalkan rumah, Lukas selalu menghubungi Mishai dan memintanya segera datang secepat mungkin. Tanpa banyak bertanya, Mishai segera berangkat menuju ke sana. Saat tiba, ternyata Lukas sudah menunggu di ambang pintu sambil membawa sebuah koper dan 2 kantong plastik berukuran besar. Tanpa berbasa-basi lagi, Lukas meminta pacarnya tersebut untuk membantu memindahkan jasad Daniel ke dalam mobil Mishai. Karena Mishai merasa terdesak, mau tidak mau dia membantu Lukas memasukkan koper berisi jasad dan juga kantong plastik ke dalam mobil. Setelah semuanya aman, mereka langsung menuju ke sebuah area yang dikenal sebagai The Compound, yaitu lahan kosong yang cukup luas yang terletak di kota Palm Bay, Florida. Lukas memang sudah tahu tempat itu begitu sepi, dipenuhi semak-semak dan jarang dilalui oleh orang-orang, sehingga dia pun menganggap tempat tersebut aman untuk rencananya. Tibalah mereka di sana, Lukas mulai membuang jasad di titik-titik berbeda. Koper ditinggalkan di salah satu titik bersama kotak di dekatnya, seolah itu hanyalah sampah. Sementara kantong plastik yang berisi bagian torso dibuang di tempat lain. Setelah itu, tanpa berlama, mereka berdua langsung kembali ke dalam mobil dan pergi meninggalkan area. Singkat waktu, di tanggal 28 Maret 2026, di tengah proses pencarian Daniel yang masih berlangsung, seorang warga yang melintas di area The Compound melihat sesuatu yang mencurigakan. Di satu titik terlihat beberapa burung nasar berkerumunan, seolah mengitari sesuatu di bawahnya. Karena merasa ada yang aneh, dia mencoba mendekat, tapi begitu sampai, dia langsung mencium bau yang begitu menyengat. Merasa curiga, warga itu akhirnya memutuskan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi segera menuju lokasi. Setibanya mereka di sana, mereka langsung membuka koper. Di dalamnya ternyata terdapat bagian kepala dan juga sebagian tubuh seseorang yang sudah terpisah-pisah. Dan temuan itu jelas mengejutkan semua yang ada di lokasi. Dari bagian wajah, polisi kemudian mengidentifikasi korban sebagai Daniel yang selama ini telah dicari. Sejak saat itu, kasus Daniel yang sebelumnya orang hilang langsung berubah menjadi kasus pengeksekusian. Namun saat pencarian dilakukan di sekitaran lokasi, polisi belum menemukan bagian torsonya. Sementara bagian yang sudah ditemukan langsung diserahkan ke tim forensik untuk diperiksa. Dari hasil awal otopsi, tim forensik melihat adanya tanda-tanda benturan keras pada bagian kepala dan beberapa tulang lainnya, yang mana mereka menduga kalau korban telah mengalami kekerasan sebelum dia dieksekusi. Lalu penyidik juga mengecek sebuah kotak yang ada di dekat koper. Ternyata kotak itu merupakan kotak paket yang masih tercantum sebuah alamat. Setelah dicek, alamat tersebut ternyata mengarah ke rumah Lukas. Mengingat Daniel juga diketahui sempat berada di sana, polisi langsung bergerak ke rumah Lukas. Berdasarkan temuan itu, Lukas akhirnya diamankan dengan dugaan terlibat dalam menghilangkan barang bukti serta membuang jasad.
Dari tuduhan tersebut, dia dikenakan jaminan sebesar $7.500 atau setara dengan 180 juta rupiah. Meski begitu, di momen tersebut polisi belum memiliki bukti kuat untuk menuduh Lukas yang telah mengeksekusi korban. Oleh sebab itulah, di tanggal 29 Maret, setelah jaminan tersebut dibayarkan, Lukas kembali dibebaskan sambil menunggu proses penyelidikan lebih lanjut. Kemudian di tanggal 30 Maret 2026, arah kasus ini tiba-tiba berubah setelah Mishai memutuskan untuk mencabut pernyataan awalnya. Sebelumnya dia mencoba menutup-nutupi, tetapi kali ini dia memilih untuk berbicara jujur karena dia telah dihantui rasa bersalah. Dia mengaku kalau selama ini dirinya diminta untuk berbohong oleh Lukas. Dari pengakuan tersebut, Mishai berkata Lukas adalah pelaku tunggal yang telah mengeksekusi Daniel dan berusaha menghilangkan jejaknya. Dia mengaku sempat ikut saat jasad itu dibuang karena dia merasa tidak punya banyak pilihan. Di satu sisi, dia juga merasa takut kalau dia melapor justru dia juga akan dianggap ikut terlibat. Setelah mendapatkan pengakuan itu, polisi langsung bergerak cepat dengan melakukan penggeledahan di dalam rumah Lukas. Dengan sebuah teknologi canggih, mereka masih menemukan sisa-sisa cairan merah yang tertinggal di celah-celah lantai dapur dan garasi. Setelah itu diperiksa lebih lanjut, cairan tersebut terbukti adalah milik Daniel. Bukan cuma itu, di kamar Lukas mereka juga menemukan sejumlah data yang berisi daftar pelaku tindakan yang sudah dicetak dan disusun rapi, yang mana semua itu terlihat telah menjadi target berikutnya oleh Lukas. Temuan lain yang tak kalah mengejutkan adalah adanya kaca tipis seperti slide mikroskop yang biasanya dipakai di laboratorium. Di dalamnya terdapat DNA milik korban dan polisi menduga benda itu sengaja disimpan oleh Lukas sebagai semacam kenang-kenangan. Pada akhirnya, di tanggal 1 April 2026, Lukas kembali ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan awal, dia mengakui seluruh perbuatannya, termasuk alasan dibalik tindakan kejinya itu. Kali ini tuduhan yang dikenakan jauh lebih berat, yaitu pengeksekusian tingkat pertama. Lukas langsung ditahan tanpa jaminan di penjara Brevard County Prison sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Meski belum ada vonis untuknya, tetapi berdasarkan temuan dan dakwaan, Lukas kemungkinan akan menjalani penjara seumur hidup. Apalagi polisi menemukan adanya target-target lain yang sudah direncanakan oleh Lukas. Sementara itu, Mishai sebagai pacarnya yang ikut terlibat dalam menutupi kasus, belum dipastikan dakwaan apa yang dia dapat. Sampai saat ini, polisi masih mendalami keterangan-keterangan yang diberikan oleh Mishai. Pada akhir kisah, kalau kita melihat seluruh peristiwa ini, apa yang pernah dilakukan oleh korban di masa lalu memang merupakan tindakan yang salah dan tidak bisa dibenarkan. Namun di sisi lain, cara yang dipilih pelaku juga sama sekali tidak bisa dibela. Tidak ada satupun alasan yang bisa menormalkan tindakan kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang begitu kejam. Kasus ini membuka diskusi yang lebih luas tentang sistem hukum menangani pelaku tindakan tak senonoh sampai membuat rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan. Nyatanya hal itu berdampak pada orang seperti Lukas yang sudah merasa kesal dan tidak bisa berpikir jernih. Semua ini menjadi pengingat kalau saja keadilan ditegakkan melalui jalur hukum yang benar, tidak akan ada seseorang yang berbalas dendam. Di balik itu semua, ada keluarga korban yang harus menanggung kehilangan dengan cara yang begitu tragis. Maka semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menjalani hari-hari ke depan. Dan semoga mereka juga mendapatkan suatu keadilan. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.